performa impresif sepanjang musim debutnya bersama Honda Tim Asia, Veda kini bersiap menghadapi seri Moto3 Republik Ceko 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Automotodrome Brno pada 19-21 Juni 2026. Menjelang balapan di Brno, Veda berada di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 dengan 71 poin. Jaraknya hanya 1 poin dari posisi 5 besar yang saat ini ditempati Brian Uriarte. Kondisi ini membuat Moto3 Ceko menjadi momen penting bagi Veda untuk melakukan lompatan besar di klasemen. Meski sempat menghadapi tantangan pada seri sebelumnya, pembalap asal Gunung Kidul tersebut tetap menjadi salah satu rookie paling bersinar musim ini. Konsistensi meraih poin dan beberapa hasil gemilang membuat namanya semakin diperhitungkan oleh para rival di pedok Moto3. Publik Indonesia tentu berharap Brno menjadi saksi kebangkitan Veda. Karakter sirkuit yang menuntut keberanian saat pengereman dan akselerasi kuat dinilai dapat menjadi peluang bagi Veda untuk kembali bertarung di rombongan depan. Jika mampu tampil maksimal sejak sesi latihan hingga balapan utama, bukan tidak mungkin pembalap bernomor 9 itu akan membawa pulang hasil besar dan menggemparkan Moto3 Ceko 2026. Kini semua mata tertuju ke Brno. Akankah Veda Ega Pratama kembali membuat kejutan dan mengibarkan merah putih di jajaran terdepan Moto3? Jawabannya akan segera terungkap akhir pekan ini. Nama pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi sorotan publik usai tampil impresif dalam seri Moto3 Republik Ceko 2026. Veda yang sedang menjalani musim debut luar biasa bersama Honda Tim Asia memang tengah menjadi perhatian para penggemar balap dunia. Ia bahkan berpeluang menembus 5 besar klasemen Moto3 musim ini. Namun kali ini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada aksinya di lintasan. Sebuah momen mengejutkan terjadi setelah balapan usai. Dalam skenario yang ramai diperbincangkan penggemar, seorang wanita cantik misterius disebut-sebut memberikan sebuah mobil mewah sebagai hadiah atas perjuangan dan prestasi Veda di Brno. Kedatangan wanita tersebut langsung menarik perhatian para penggemar yang memadati area pedok. Dengan senyum penuh kebanggaan, ia menyerahkan kunci mobil yang dihiasi pita merah besar. Veda tampak terkejut dan sempat tidak percaya dengan hadiah yang diterimanya. "Ini benar-benar di luar dugaan saya," ujar Veda sambil tersenyum haru dalam skenario cerita yang beredar. Momen tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Banyak netizen penasaran dengan identitas wanita cantik tersebut. Sebagian menduga ia adalah sponsor pribadi, sementara yang lain berspekulasi bahwa wanita itu merupakan sahabat dekat yang selama ini mendukung perjalanan karir Veda dari belakang layar. Di tengah berbagai spekulasi, para penggemar tetap berharap fokus utama Veda tetap berada di lintasan balap. Pasalnya, pembalap muda Indonesia itu sedang menikmati musim yang luar biasa dan terus mencatat sejarah bagi dunia balap Indonesia. Apakah hadiah mobil mewah itu benar-benar nyata? Siapakah sebenarnya wanita cantik yang membuat pedok Moto3 Ceko gempar? Pertanyaan itu masih menjadi misteri yang membuat para penggemar terus penasaran. Nama Veda Ega Pratama semakin menjadi perhatian dalam persaingan Moto3 2026 setelah perubahan klasemen yang terjadi akibat diskualifikasi pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte. Keputusan tersebut tidak hanya mengubah peta persaingan papan atas, tetapi juga mengangkat posisi pembalap muda Indonesia itu ke jajaran 4 besar klasemen sementara. Kabar mengenai Veda Ega Pratama semakin ramai dibicarakan menjelang Moto3 Ceko 2026. Selain mendapat keuntungan dari perubahan klasemen, pembalap Honda Tim Asia tersebut juga dikaitkan dengan rumor adanya peningkatan performa motor dari Honda Racing Corporation, HRC. Perkembangan ini membuat nama Veda menjadi salah satu sorotan utama menjelang balapan berikutnya. Apalagi persaingan di papan atas Moto3 2026 masih berlangsung sangat ketat dengan selisih poin yang relatif tipis antar pembalap. Perubahan besar dalam klasemen terjadi setelah Brian Uriarte dijatuhi sanksi diskualifikasi dari hasil Moto3 Catalunya. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam transkrip, pemeriksaan teknis menemukan ketidaksesuaian pada sampel bahan bakar dan oli mesin yang digunakan motor pembalap asal Spanyol tersebut. Hasil pemeriksaan lanjutan disebut tetap mengonfirmasi temuan awal, sehingga poin yang diperoleh Uriarte dari balapan tersebut dicabut. Akibat keputusan tersebut, pembalap Red Bull KTM Ajo kehilangan 13 poin penting yang sebelumnya masuk dalam perhitungan klasemen kejuaraan dunia Moto3 2026. Diskualifikasi Uriarte memberikan dampak langsung terhadap posisi Veda Ega Pratama. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu kini naik ke posisi 4 besar klasemen sementara dengan koleksi 71 poin. Selain memperbaiki posisi di klasemen utama, Veda juga berada dalam persaingan terdepan kategori Rookie of the Year atau pembalap pendatang baru terbaik musim ini. Pencapaian tersebut menjadi hasil dari konsistensi yang ditunjukkan Veda sepanjang musim. Meski beberapa kali menghadapi tantangan saat sesi kualifikasi maupun balapan, ia tetap mampu mengumpulkan poin secara stabil. Talenta Veda mulai mendapat perhatian.
Performa impresif Veda sepanjang Moto3 2026 juga mulai menarik perhatian banyak pihak di paddock Grand Prix. Beberapa laporan media internasional menyebut kemampuan pembalap Indonesia tersebut mendapat apresiasi karena dinilai memiliki gaya balap yang matang untuk usianya. Kemampuan membaca racing line, menjaga ritme balapan, serta keberanian melakukan manuver menyalip menjadi aspek yang kerap mendapat sorotan. Meski demikian, berbagai penilaian mengenai masa depan karir Veda di level yang lebih tinggi masih bersifat spekulatif dan belum disertai pengumuman resmi dari tim maupun pihak terkait. Selain perubahan klasmen, perhatian juga tertuju pada rumor mengenai kemungkinan adanya peningkatan teknis pada motor Honda NSF 250RW yang digunakan Veda. Sejumlah laporan yang beredar di kalangan jurnalis balap Eropa menyebut Honda Racing Corporation tengah menyiapkan pembaruan perangkat lunak atau engine mapping untuk meningkatkan performa motor. Pembaruan tersebut dikabarkan bertujuan meningkatkan akselerasi pada putaran rendah yang selama ini dianggap menjadi salah satu area yang perlu diperkuat saat bersaing dengan motor KTM, Husqvarna maupun gas-gas. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Honda Racing Corporation maupun Honda Team Asia terkait kabar tersebut. Fokus hadapi tantangan sirkuit Brno. Terlepas dari berbagai rumor yang berkembang, fokus utama Veda saat ini adalah menghadapi Moto3 Ceko 2026 di sirkuit Brno. Lintasan yang kembali masuk kalender balap itu dikenal memiliki kombinasi tikungan cepat, area pengereman teknis, dan perubahan elevasi yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari para pembalap. Dengan posisi 4 besar di klasemen sementara, peluang Veda untuk terus bersaing di papan atas masih sangat terbuka. Selisih poin yang tipis membuat hasil satu balapan saja dapat mengubah susunan klasemen secara signifikan. Momentum positif yang dimiliki pembalap Indonesia tersebut menjadi modal penting menjelang GP Ceko. Jika mampu mempertahankan konsistensi dan memanfaatkan peluang yang ada, Veda Ega Pratama berpotensi terus memperkuat posisinya dalam persaingan Moto3 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia balap Indonesia. Menjelang seri penting di Brno, Republik Ceko, dua pembalap muda kebanggaan tanah air, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dua nama yang sedang bersinar di dunia balap internasional tersebut dinilai sebagai aset masa depan olahraga Indonesia. Penampilan impresif mereka sepanjang musim membuat harapan masyarakat semakin besar agar Indonesia mampu memiliki wakil yang konsisten bersaing di level dunia. Menjelang balapan di sirkuit Brno, dukungan terus mengalir dari berbagai kalangan. Banyak pihak berharap Veda dan Kiandra mampu menjaga performa terbaik mereka dan kembali membawa kebanggaan bagi Indonesia di hadapan para pembalap terbaik dunia. Kehadiran dua talenta muda ini dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki generasi penerus yang siap mengharumkan nama bangsa. Tak sedikit penggemar yang berharap prestasi mereka dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia untuk mengejar mimpi di dunia olahraga internasional. Sirkuit Brno sendiri dikenal sebagai salah satu trek legendaris yang menuntut kecepatan, konsistensi, dan keberanian. Tantangan tersebut diyakini akan menjadi ujian besar bagi kedua pembalap muda Indonesia. Kini perhatian pecinta balap tanah air tertuju ke Republik Ceko. Akankah Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa kembali membuat kejutan? Mampukah mereka mengibarkan merah putih di podium dan membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di panggung balap dunia? Prestasi pembalap muda Indonesia kembali menjadi sorotan. Setelah tampil impresif dan terus mencuri perhatian dunia balap internasional, nama Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa kini semakin diperbincangkan publik. Keduanya disebut sebagai generasi emas balap motor Indonesia yang memiliki potensi besar membawa merah putih bersinar di panggung dunia. Bahkan, perhatian terhadap mereka semakin meningkat setelah berbagai pencapaian membanggakan yang membuat masyarakat Indonesia bangga. Veda Ega Pratama saat ini menjadi salah satu pembalap muda Indonesia yang paling diperhitungkan di ajang Moto3. Sementara itu, Kiandra Ramadipa terus menunjukkan perkembangan luar biasa dan digadang-gadang menjadi calon bintang masa depan Indonesia di level internasional. Tak heran jika banyak pihak berharap keduanya mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan karir hingga level tertinggi balap motor dunia. Netizen pun ramai menyebut bahwa talenta seperti Veda dan Kiandra layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena telah mengharumkan nama bangsa. Kini, fokus tertuju ke sirkuit Brno, Republik Ceko. Trek legendaris yang dikenal menantang tersebut akan menjadi panggung pembuktian bagi dua pembalap muda kebanggaan Indonesia ini. Para penggemar berharap mereka mampu tampil kompetitif dan kembali mencatatkan hasil membanggakan. Dukungan dari masyarakat Indonesia terus mengalir menjelang balapan. Media sosial dipenuhi doa dan harapan agar Veda serta Kiandra mampu memberikan kejutan besar di hadapan para pembalap terbaik dunia. Jika mampu tampil maksimal dan meraih hasil gemilang, bukan tidak mungkin nama mereka akan semakin diperhitungkan di kancah internasional sekaligus membuka jalan lebih lebar bagi talenta-talenta muda Indonesia lainnya. Harapan pecinta balap Indonesia kembali membumbung tinggi menjelang seri balapan di sirkuit Brno, Republik Ceko.
Sorotan kali ini tertuju kepada dua talenta muda terbaik tanah air, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dunia. Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya sepanjang musim. Pembalap muda asal Indonesia itu berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan para rider terbaik dunia. Kecepatan, keberanian, dan konsistensi yang ditunjukkan Veda membuat banyak pengamat optimistis terhadap peluangnya di Brno. Di sisi lain, Kiandra Ramadipa juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pembalap muda yang digadang-gadang menjadi salah satu masa depan balap Indonesia tersebut terus menunjukkan perkembangan positif dari balapan ke balapan. Performanya yang semakin matang membuat namanya mulai diperhitungkan di level internasional. Sirkuit Brno sendiri dikenal sebagai salah satu lintasan paling menantang di dunia balap motor. Karakter trek yang cepat dengan kombinasi tikungan teknis menuntut kemampuan maksimal dari setiap pembalap. Namun, tantangan tersebut justru menjadi kesempatan bagi Veda dan Kiandra untuk menunjukkan kualitas mereka. Dukungan dari jutaan penggemar Indonesia dipastikan akan menjadi tambahan motivasi bagi kedua rider muda tersebut. Media sosial pun dipenuhi doa dan harapan agar mereka mampu tampil kompetitif serta membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Jika berhasil meraih podium, pencapaian tersebut akan menjadi kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pembalap tanah air mampu bersaing di panggung dunia. Prestasi itu juga dapat membuka jalan lebih lebar bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita menjadi pembalap internasional. Kini seluruh mata tertuju ke Brno. Akankah Veda Ega Pratama kembali mencetak kejutan? Mampukah Kiandra Ramadipa menunjukkan kelasnya di lintasan legendaris Republik Ceko? Dunia balap motor kembali menaruh perhatian besar kepada Indonesia. Dua talenta muda terbaik tanah air, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam rangkaian balapan di Ceko yang menjadi salah satu seri penting musim 2026. Sorotan utama tentu tertuju kepada Veda Ega Pratama yang menjalani musim debut luar biasa di kejuaraan dunia Moto3 bersama Honda Tim Asia. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut berhasil mencuri perhatian dengan sejumlah hasil impresif, termasuk finish 5 besar dan podium bersejarah yang membuat namanya semakin dikenal di pedok Moto3. Menjelang seri Brno, Veda dikabarkan memiliki peluang besar untuk merangsek ke posisi 5 besar klasemen sementara. Konsistensinya sepanjang musim membuat banyak pengamat percaya bahwa pembalap Indonesia ini mampu kembali memberikan kejutan di lintasan Ceko. Di sisi lain, Kiandra Ramadipa juga tak kalah menarik perhatian. Pembalap muda yang sedang meniti karir menuju level tertinggi balap dunia itu terus menunjukkan perkembangan pesat setelah tampil kompetitif di berbagai ajang internasional. Banyak pihak menilai Kiandra merupakan salah satu aset terbesar Indonesia untuk masa depan MotoGP. Kehadiran Veda dan Kiandra membuat Indonesia semakin diperhitungkan di pentas balap dunia. Jika Veda saat ini menjadi ujung tombak merah putih di Moto3, maka Kiandra dipandang sebagai penerus yang siap mengikuti jejak sukses seniornya dalam beberapa tahun ke depan. Para penggemar balap Indonesia kini berharap seri Ceko menjadi panggung bagi kebangkitan besar rider-rider tanah air. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan jutaan fans Indonesia, bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa kembali membuat dunia balap internasional terpukau. Klasemen Moto3 2026 menjelang Grand Prix Ceko di sirkuit Brno, Republik Ceko pada 19-21 Juni 2026. Maximo Quiles, CFM Moto Aspar Team, masih memimpin kejuaraan dengan 170 poin usai 5 kali menang dari total 8 Grand Prix. Sementara itu, Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, menempati peringkat ke-6. Veda Ega Pratama sempat berada di peringkat 3 klasemen Moto3 2026 setelah Adrian Fernandez terkena diskualifikasi dalam 6 balapan awal. Namun, posisinya kembali turun ke peringkat 6 setelah gagal meraih poin di seri terakhir yang berlangsung di Hungaria. Kendati begitu, peluang Veda Ega Pratama untuk masuk 3 besar klasemen Moto3 2026 cukup besar. Pasalnya, selisih poin antara Veda dengan pembalap peringkat 3, Marco Morelli, CF Moto Aspar Team, hanya 6 poin. Adapun posisi 1 dan 2 klasemen Moto3 2026 bakal sulit dikejar oleh Veda Ega Pratama. Pasalnya, Maximo Quiles sudah memiliki 170 poin, dan Alvaro Carpe di posisi 2 dengan 111 poin. Klasemen Moto3 2026 tidak banyak mengalami perubahan jelang Grand Prix Ceko di sirkuit Brno akhir pekan ini. Posisi teratas masih ditempati Maximo Quiles yang sudah menang 5 kali dari total 8 balapan, diikuti Alvaro Carpe di posisi 2 dan Marco Morelli. Sementara itu, pembalap andalan Indonesia Veda Ega Pratama saat ini berada di peringkat 6 klasemen Moto3 2026. Kendati begitu, selisih poinnya cukup dekat dengan Marco Morelli di posisi 3 klasemen kejuaraan, yakni 6 poin saja.
Oleh sebab itu, jika Veda Ega mampu naik podium, sedangkan Marco Morelli gagal, peluang pembalap Indonesia tersebut ke papan atas cukup terbuka. Veda Ega sendiri sempat berada di posisi 3 setelah Adrian Fernandez mendapat diskualifikasi, tetapi gagal mempertahankannya di balapan terakhir. Di Grand Prix Ceko yang berlangsung di sirkuit Brno, Veda Ega memiliki peluang untuk naik ke papan atas klasemen kejuaraan. Dia pun diharapkan mampu naik podium lagi. Sementara itu, untuk posisi pertama klasemen Moto3 2026 tidak akan berubah setidaknya dalam 2 balapan ke depan. Pasalnya, Maximo Quiles saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan 59 poin atas Alvaro Carpe. Sekalipun Maximo Quiles gagal finish 2 seri beruntun, posisinya masih belum bisa disalip oleh Alvaro Carpe meski menang dalam 2 balapan. Quiles pun menjadi favorit juara Moto3 2026. Kendati begitu, pembalap lain bakal bekerja keras di MotoGP Ceko 2026. Meski sulit menjadi juara, mereka bakal berupaya finish di posisi terbaik pada akhir musim. Berikut ini adalah klasemen terbaru Moto3 2026 jelang Grand Prix Ceko yang digelar pada 19-21 Juni 2026. Nama Indonesia kembali menggema di arena balap dunia musim 2026. Dua pembalap muda, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, kini menjadi bahan pembicaraan di pedok internasional karena performa mereka yang disebut-sebut sudah naik level di usia yang masih sangat belia. Di dunia balap motor, keduanya disebut sedang memasuki fase yang biasa disebut para analis sebagai rookie mode on. Kondisi ketika pembalap muda mulai berani menantang nama-nama besar tanpa rasa gentar. Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul yang kini berusia 17 tahun, tampil mengejutkan sejak debutnya di ajang Moto3 World Championship 2026 bersama Honda Tim Asia. Ia bukan hanya sekedar pengisi grid, tetapi langsung menjadi ancaman nyata di barisan tengah hingga depan. Puncaknya terjadi di Moto3 Brasil 2026, ketika Veda berhasil finish di posisi ketiga dan mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang Grand Prix dunia. Dalam istilah balap, capaian itu disebut sebagai First Breakthrough Podium. Momen ketika seorang rookie resmi keluar dari bayang-bayang adaptasi dan masuk ke radar pembalap elit. Tak berhenti di situ, Veda juga menjadi sorotan setelah masuk konsisten di zona poin dan menembus papan tengah klasemen Moto3 dunia. Di pedok, ia bahkan mulai disebut sebagai salah satu dark horse yang bisa mengganggu dominasi pembalap Eropa. Sementara itu, dari jalur pembibitan menuju MotoGP, nama Muhammad Kiandra Ramadipa atau Rama juga ikut meledak. Pembalap asal Sleman berusia 16 tahun itu tampil agresif di Moto3 Junior World Championship dan Red Bull MotoGP Rookies Cup, dua ajang yang dikenal sebagai gerbang masuk ke kelas dunia. Rama mencuri perhatian besar setelah menjuarai balapan di Portugal, sebuah kemenangan yang dalam istilah balap disebut sebagai statement win. Kemenangan yang bukan hanya soal poin, tetapi juga pesan bahwa ia siap bertarung di level tertinggi. Sebelumnya, ia juga sempat membuat kejutan dengan kemenangan dari posisi start belakang di Jerez Spanyol. Dalam dunia balap, itu dikenal sebagai charge from the back, sebuah manuver yang menunjukkan keberanian, racecraft, dan insting overtake yang matang. Jika Veda adalah pemburu podium di level Grand Prix, maka Rama disebut sebagai talenta agresif di jalur Akademi MotoGP yang sedang naik grafik performanya secara tajam. Keduanya kini menjadi simbol baru kebangkitan balap Indonesia di level dunia. Dalam istilah pedok, mereka disebut sebagai bagian dari Indonesian Rising Wave, gelombang baru pembalap Asia Tenggara yang mulai menembus dominasi Eropa. Dari sisi klasemen, Veda konsisten berada di papan tengah Moto3 dunia dengan performa stabil, sementara Rama menempel ketat di papan atas Moto3 Junior World Championship, hanya terpaut tipis dari puncak klasemen. Di balik semua itu, para pengamat menilai satu hal yang sama. Kedua pembalap ini tidak lagi hanya ikut balapan, tetapi sudah masuk fase race contender, siap bersaing, bukan sekadar belajar. Dengan usia yang masih sangat muda, keduanya kini berada di jalur yang sama, menuju MotoGP, panggung tertinggi balap motor dunia. Dan jika tren ini berlanjut, Indonesia bukan lagi sekadar penggembira di lintasan internasional, tetapi mulai masuk percakapan serius tentang masa depan podium dunia. Dunia balap internasional kembali dikejutkan oleh performa gemilang pembalap muda asal Sleman, Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadipa. Dalam balapan di sirkuit Estoril, Ramadipa menunjukkan kelasnya dengan gaya balap yang sangat presisi dan terkontrol, yang akhirnya membawa nama Indonesia disegani di kancah balap Eropa. Dalam wawancara eksklusif bersama Iwan Banaran, Ramadipa mengungkapkan bahwa kunci kemenangannya adalah keberanian mengambil celah di lap terakhir serta setup motor Honda NSF 250 RW yang sangat mumpuni. Meski sirkuit Estoril memiliki karakteristik teknikal yang sulit, Ramadipa berhasil memaksimalkan sektor-sektor krusial untuk melakukan aksi overtaking yang dramatis. Tidak heran sebuah pertanyaan muncul, betulkah Kiandra Ramadipa duet dengan Veda di Moto3 2027?
Keberhasilan Rama tidak lepas dari didikan keras Astra Honda Racing School. Ramadipa menekankan bahwa adaptasi dini dengan motor prototipe menjadi modal utamanya bersaing dengan pembalap dunia lainnya. Menariknya, Ramadipa justru menyukai karakteristik motor yang liar. Saya suka motor yang ada geraknya atau goyang, lebih seru dan terasa benar-benar motor balap, ujarnya. Semua IWB akan beberkan dalam sebuah artikel bertajuk Kiandra Ramadipa duet dengan Veda di Moto3 2027. Monggo intip saja detail interviewnya di bawah ini. Selamat malam Ramadipa, jagoan luar biasa. Kemarin kita betul-betul tegang melihat kamu. Bagaimana kamu bisa balapan dengan racing line yang sangat rapi, terkontrol, dan gap yang sangat tipis? Pertanyaan pertama, kemarin kamu berusaha menggantung rombongan agar tidak tercecer. Lalu di akhir lap, kamu masuk dari racing lane dalam. Apakah itu sudah direncanakan? Dan bagaimana feeling motor Honda di Estoril kemarin? Untuk di last lap, sebenarnya saya tidak ada rencana khusus untuk menyalip di tikungan 6. Target saya, pokoknya kalau ada celah sedikit, saya akan masuk. Kelebihan motor Honda kemarin ada di fast corner. Walaupun di sektor stop and go, motor saya cukup mendukung dan mumpuni untuk bertarung memperebutkan kemenangan. Kamu mengontrol semuanya dengan sangat baik. Mengenai final setting, apakah itu rekomendasi tim atau kamu sendiri yang memutuskan? Kami berdiskusi, tim menanyakan apa yang saya rasakan di atas motor. Lalu saya memberi masukan. Mereka mempertimbangkan itu untuk merubah setup seperti suspensi atau gearing. Bagaimana perasaanmu setelah balapan di Catalunya sebelumnya dan sekarang di Estoril? Senang, karena di balapan pertama, meskipun tidak podium, poin yang didapat sangat berharga. Kami bisa finish di kedua race dan mengambil poin sebanyak mungkin. Di Estoril, kami mencoba setup yang berbeda dari hasil tes minggu sebelumnya, dan untungnya berfungsi dengan baik saat latihan dan kualifikasi. Saat hampir jatuh atau dalam tekanan, apakah kamu merasa down? Kalau down tidak ada, mungkin hanya kaget atau nervous kalau hampir jatuh. Cara mengatasinya, saya berdoa agar hati tenang dan fokus bagaimana caranya maju ke depan. Saat jutaan pasang mata tertuju ke lintasan Moto3 Ceko, satu nama kembali membawa harapan besar bangsa Indonesia, Veda Ega Pratama. Di usianya yang masih muda, ia memikul mimpi besar untuk bersaing dengan para pembalap terbaik dunia dan mengibarkan merah putih di panggung internasional. Perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah. Ada kerja keras, pengorbanan, dan tekad yang tak pernah padam di balik setiap putaran roda yang dilaluinya. Kini, saat tantangan baru sudah di depan mata, Veda kembali membutuhkan satu hal yang paling berharga dari seluruh rakyat Indonesia, doa dan dukungan. Mari kita satukan harapan, kirimkan semangat terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk Veda Ega Pratama. Semoga setiap langkah perjalanannya diberikan kelancaran, setiap lap yang dijalaninya dipenuhi keselamatan, dan setiap perjuangannya berbuah prestasi yang membanggakan. Karena ketika Veda melaju di lintasan Ceko, bukan hanya dirinya yang bertarung. Ia membawa nama Indonesia, membawa mimpi para penggemar, dan membawa kebanggaan seluruh bangsa. Semangat perjuangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Menjelang keberangkatannya menuju Ceko untuk menghadapi ajang Moto3, muncul kisah yang mengundang perhatian publik tentang dukungan besar yang diterimanya. Dalam skenario yang banyak dibicarakan penggemar, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan dukungan langsung kepada Veda Ega sebelum keberangkatannya. Dukungan tersebut dianggap sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan prestasi pembalap muda yang selama ini membawa nama Indonesia ke pentas internasional. Anak muda seperti Veda Ega adalah aset bangsa. Semangat juang dan kerja kerasnya patut menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Demikian gambaran dukungan yang banyak diharapkan para penggemar otomotif tanah air. Keberangkatan Veda menuju Moto3 Ceko membawa harapan besar. Setelah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dalam berbagai ajang balap internasional, Veda kini kembali menghadapi tantangan berat melawan para pembalap terbaik dunia. Dukungan masyarakat Indonesia terus mengalir melalui media sosial. Banyak yang berharap Veda dapat tampil maksimal, meraih hasil terbaik, dan mengharumkan nama bangsa di lintasan balap dunia. Kini seluruh pecinta balap Indonesia menantikan aksi Veda Ega di Ceko. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, harapan untuk melihat merah putih berkibar semakin besar. Suasana haru menyelimuti keberangkatan pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, yang bertolak menuju Ceko untuk menghadapi seri penting Moto3. Ribuan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia mengiringi langkah sang pembalap muda yang terus mencuri perhatian dunia balap internasional. Di tengah momen perpisahan yang penuh emosi, perhatian publik tertuju pada dukungan besar yang diterima Veda menjelang keberangkatannya. Banyak penggemar menilai perjuangan Veda telah menjadi simbol harapan baru bagi dunia balap Indonesia. Kabar mengenai dukungan spesial dari Presiden Prabowo Subianto pun ramai diperbincangkan di media sosial. Meski berbagai informasi yang beredar belum dapat dipastikan kebenarannya, antusiasme publik menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap perjalanan karier Veda Ega. Sebelum memasuki area keberangkatan,
Veda terlihat menyapa para pendukung yang telah menunggu sejak pagi. Senyum dan semangat yang ditunjukkannya menjadi bukti kesiapan untuk menghadapi persaingan ketat di lintasan Moto3 Ceko. Para penggemar berharap Veda mampu memberikan penampilan terbaik dan kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Dukungan terus mengalir dari berbagai daerah, membuktikan bahwa perjuangan Veda bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kini, semua mata tertuju ke Ceko. Akankah Veda Ega kembali menciptakan kejutan dan membawa merah putih bersinar di ajang Moto3? Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, resmi bertolak menuju Ceko untuk menghadapi tantangan besar di ajang Moto3. Keberangkatannya menjadi sorotan publik karena membawa harapan besar jutaan penggemar balap tanah air yang ingin melihat Indonesia semakin bersinar di panggung dunia. Sejak tiba di bandara, Veda Ega mendapat sambutan hangat dari para pendukung yang datang untuk memberikan semangat. Suasana penuh haru dan antusiasme terlihat dari banyaknya doa serta dukungan yang mengalir untuk sang pembalap muda. Veda Ega selama ini dikenal sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia balap Indonesia. Dengan kemampuan yang terus berkembang dan pengalaman menghadapi para pembalap internasional, ia diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik di Moto3 Ceko. Keberangkatan menuju Eropa kali ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan karir Veda untuk terus membuktikan diri di level tertinggi balap motor dunia. Semangat juang dan kerja keras yang selama ini ditunjukkannya membuat banyak pihak optimistis terhadap peluangnya meraih hasil membanggakan. Di media sosial, ribuan penggemar terus mengirimkan pesan dukungan. Tagar dukungan untuk Veda Ega pun ramai bermunculan, menunjukkan besarnya harapan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan sang pembalap. Kini, seluruh mata tertuju ke Ceko. Akankah Veda Ega kembali membuat kejutan dan mengharumkan nama Indonesia di lintasan internasional? Mari bersama-sama kirimkan doa dan dukungan terbaik untuk Veda Ega Pratama. Semoga sukses, selalu diberikan keselamatan, dan mampu membawa kebanggaan untuk Indonesia. Keberangkatan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menuju ajang Moto3 Ceko menjadi sorotan publik. Suasana bandara yang awalnya dipenuhi para penggemar, berubah semakin heboh setelah beredar kabar bahwa Presiden Indonesia turut hadir untuk memberikan dukungan kepada sang pembalap muda. Dalam suasana penuh semangat dan haru, Veda Ega terlihat menyapa para pendukung yang datang sejak pagi. Kehadiran tokoh penting yang disebut-sebut memberikan dukungan langsung membuat perhatian publik semakin tertuju pada keberangkatan pembalap yang digadang-gadang sebagai salah satu masa depan balap motor Indonesia tersebut. Para penggemar yang berada di lokasi tampak antusias mengabadikan momen keberangkatan Veda. Dukungan dan doa terus mengalir agar pembalap muda berbakat itu mampu tampil maksimal saat menghadapi persaingan ketat di lintasan Moto3 Ceko. Veda Ega sendiri menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan luar biasa yang diterimanya. Ia berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk membawa nama Indonesia bersaing di level internasional. Kabar mengenai sosok yang mengantar Veda ke bandara pun langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen berharap dukungan besar dari berbagai pihak dapat menjadi tambahan motivasi bagi Veda untuk meraih hasil terbaik di Ceko. Kini, seluruh pecinta balap tanah air menanti aksi Veda Ega di lintasan. Mampukah pembalap muda Indonesia ini kembali membuat kejutan dan mengharumkan nama bangsa? Suasana haru menyelimuti keberangkatan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menuju Ceko untuk menghadapi balapan penting Moto3. Di tengah antusiasme para penggemar yang memadati area bandara, momen emosional tak terhindarkan saat Veda berpamitan sebelum terbang ke Eropa. Dengan membawa harapan besar dari masyarakat Indonesia, Veda terlihat berusaha tetap tersenyum. Namun suasana haru semakin terasa ketika keluarga, sahabat, dan para pendukung memberikan pelukan serta doa terbaik untuk perjuangannya di lintasan internasional. Banyak penggemar yang datang langsung ke bandara untuk memberikan dukungan. Beberapa di antaranya tampak terharu melihat perjalanan Veda yang terus berkembang dari pembalap muda berbakat hingga kini dipercaya tampil di ajang bergengsi dunia. Moto3 Ceko menjadi salah satu seri penting yang akan dihadapi Veda. Persaingan ketat dipastikan menanti, namun pembalap asal Indonesia tersebut bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil membanggakan bagi tanah air. Momen keberangkatan itu pun langsung menjadi perbincangan di media sosial. Ribuan komentar dukungan membanjiri berbagai platform, menunjukkan besarnya harapan publik terhadap perjalanan karier Veda Ega di dunia balap internasional. Kini seluruh mata tertuju ke Ceko. Mampukah Veda Ega kembali mencetak sejarah dan mengibarkan merah putih di podium? Harapan besar masyarakat Indonesia kini tertuju kepada pembalap muda berbakat, Veda Ega Pratama, yang tengah bersiap menghadapi tantangan besar di ajang Moto3 Ceko. Keberangkatannya menuju Eropa bukan sekedar perjalanan balap biasa, melainkan membawa mimpi jutaan pecinta otomotif tanah air.
Veda Ega yang dikenal sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia akan menghadapi persaingan sengit melawan para pembalap muda terbaik dunia. Meski tantangan yang menanti tidak mudah, semangat dan kerja keras yang selama ini ditunjukkannya membuat banyak pihak optimistis. Menjelang balapan penting tersebut, dukungan dari masyarakat Indonesia terus mengalir deras. Ribuan pesan doa dan semangat membanjiri media sosial, menunjukkan betapa besarnya harapan publik agar Veda mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Perjalanan Veda hingga mencapai level ini bukanlah hal yang instan. Bertahun-tahun latihan, pengorbanan, serta dedikasi tinggi telah membentuknya menjadi salah satu aset masa depan balap motor Indonesia. Kini, kesempatan besar kembali berada di depan mata. Moto3 Ceko akan menjadi panggung pembuktian bagi Veda Ega. Seluruh penggemar berharap sang pembalap muda dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya, meraih hasil membanggakan, dan membawa Merah Putih semakin dikenal di dunia balap internasional. Harapan pecinta balap Indonesia kembali tertuju kepada pembalap muda kebanggaan tanah air, Veda Ega Pratama. Setelah menunjukkan performa impresif sepanjang musim debutnya bersama Honda Tim Asia, Veda kini bersiap menghadapi seri Moto3 Republik Ceko 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Automotodrome Brno pada 19-21 Juni 2026. Menjelang balapan di Brno, Veda berada di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 dengan 71 poin. Jaraknya hanya 1 poin dari posisi 5 besar yang saat ini ditempati Brian Uriarte. Kondisi ini membuat Moto3 Ceko menjadi momen penting bagi Veda untuk melakukan lompatan besar di klasemen. Meski sempat menghadapi tantangan pada seri sebelumnya, pembalap asal Gunung Kidul tersebut tetap menjadi salah satu rookie paling bersinar musim ini. Konsistensi meraih poin dan beberapa hasil gemilang membuat namanya semakin diperhitungkan oleh para rival di pedok Moto3. Publik Indonesia tentu berharap Brno menjadi saksi kebangkitan Veda. Karakter sirkuit yang menuntut keberanian saat pengereman dan akselerasi kuat dinilai dapat menjadi peluang bagi Veda untuk kembali bertarung di rombongan depan. Jika mampu tampil maksimal sejak sesi latihan hingga balapan utama, bukan tidak mungkin pembalap bernomor 9 itu akan membawa pulang hasil besar dan menggemparkan Moto3 Ceko 2026. Kini semua mata tertuju ke Brno. Akankah Veda Ega Pratama kembali membuat kejutan dan mengibarkan merah putih di jajaran terdepan Moto3? Jawabannya akan segera terungkap akhir pekan ini. Nama pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi sorotan publik usai tampil impresif dalam seri Moto3 Republik Ceko 2026. Veda yang sedang menjalani musim debut luar biasa bersama Honda Tim Asia, memang tengah menjadi perhatian para penggemar balap dunia. Ia bahkan berpeluang menembus 5 besar klasemen Moto3 musim ini. Namun kali ini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada aksinya di lintasan. Sebuah momen mengejutkan terjadi setelah balapan usai. Dalam skenario yang ramai diperbincangkan penggemar, seorang wanita cantik misterius disebut-sebut memberikan sebuah mobil mewah sebagai hadiah atas perjuangan dan prestasi Veda di Brno. Kedatangan wanita tersebut langsung menarik perhatian para penggemar yang memadati area pedok. Dengan senyum penuh kebanggaan, ia menyerahkan kunci mobil yang dihiasi pita merah besar. Veda tampak terkejut dan sempat tidak percaya dengan hadiah yang diterimanya. Ini benar-benar di luar dugaan saya, ujar Veda sambil tersenyum haru dalam skenario cerita yang beredar. Momen tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Banyak netizen penasaran dengan identitas wanita cantik tersebut. Sebagian menduga ia adalah sponsor pribadi, sementara yang lain berspekulasi bahwa wanita itu merupakan sahabat dekat yang selama ini mendukung perjalanan karir Veda dari belakang layar. Di tengah berbagai spekulasi, para penggemar tetap berharap fokus utama Veda tetap berada di lintasan balap. Pasalnya, pembalap muda Indonesia itu sedang menikmati musim yang luar biasa dan terus mencatat sejarah bagi dunia balap Indonesia. Apakah hadiah mobil mewah itu benar-benar nyata? Siapakah sebenarnya wanita cantik yang membuat pedok Moto3 Ceko gempar? Pertanyaan itu masih menjadi misteri yang membuat para penggemar terus penasaran. Nama Veda Ega Pratama semakin menjadi perhatian dalam persaingan Moto3 2026 setelah perubahan klasemen yang terjadi akibat diskualifikasi pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte. Keputusan tersebut tidak hanya mengubah peta persaingan papan atas, tetapi juga mengangkat posisi pembalap muda Indonesia itu ke jajaran 4 besar klasemen sementara. Kabar mengenai Veda Ega Pratama semakin ramai dibicarakan menjelang Moto3 Ceko 2026. Selain mendapat keuntungan dari perubahan klasemen, pembalap Honda Tim Asia tersebut juga dikaitkan dengan rumor adanya peningkatan performa motor dari Honda Racing Corporation, HRC. Perkembangan ini membuat nama Veda menjadi salah satu sorotan utama menjelang balapan berikutnya.
Apalagi persaingan di papan atas Moto3 2026 masih berlangsung sangat ketat dengan selisih poin yang relatif tipis antar pembalap. Perubahan besar dalam klasemen terjadi setelah Brian Uriarte dijatuhi sanksi diskualifikasi dari hasil Moto3 Catalunya. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam transkrip, pemeriksaan teknis menemukan ketidaksesuaian pada sampel bahan bakar dan oli mesin yang digunakan motor pembalap asal Spanyol tersebut. Hasil pemeriksaan lanjutan disebut tetap mengonfirmasi temuan awal, sehingga poin yang diperoleh Uriarte dari balapan tersebut dicabut. Akibat keputusan tersebut, pembalap Red Bull KTM Ajo kehilangan 13 poin penting yang sebelumnya masuk dalam perhitungan klasemen kejuaraan dunia Moto3 2026. Diskualifikasi Uriarte memberikan dampak langsung terhadap posisi Veda Ega Pratama. Pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu kini naik ke posisi 4 besar klasemen sementara dengan koleksi 71 poin. Selain memperbaiki posisi di klasemen utama, Veda juga berada dalam persaingan terdepan kategori Rookie of the Year atau pembalap pendatang baru terbaik musim ini. Pencapaian tersebut menjadi hasil dari konsistensi yang ditunjukkan Veda sepanjang musim. Meski beberapa kali menghadapi tantangan saat sesi kualifikasi maupun balapan, ia tetap mampu mengumpulkan poin secara stabil. Talenta Veda mulai mendapat perhatian. Performa impresif Veda sepanjang Moto3 2026 juga mulai menarik perhatian banyak pihak di paddock Grand Prix. Beberapa laporan media internasional menyebut kemampuan pembalap Indonesia tersebut mendapat apresiasi karena dinilai memiliki gaya balap yang matang untuk usianya. Kemampuan membaca racing line, menjaga ritme balapan, serta keberanian melakukan manuver menyalip menjadi aspek yang kerap mendapat sorotan. Meski demikian, berbagai penilaian mengenai masa depan karir Veda di level yang lebih tinggi masih bersifat spekulatif dan belum disertai pengumuman resmi dari tim maupun pihak terkait. Selain perubahan klasmen, perhatian juga tertuju pada rumor mengenai kemungkinan adanya peningkatan teknis pada motor Honda NSF 250 RW yang digunakan Veda. Sejumlah laporan yang beredar di kalangan jurnalis balap Eropa menyebut Honda Racing Corporation tengah menyiapkan pembaruan perangkat lunak atau engine mapping untuk meningkatkan performa motor. Pembaruan tersebut dikabarkan bertujuan meningkatkan akselerasi pada putaran rendah yang selama ini dianggap menjadi salah satu area yang perlu diperkuat saat bersaing dengan motor KTM, Husqvarna maupun gas-gas. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Honda Racing Corporation maupun Honda Team Asia terkait kabar tersebut. Fokus hadapi tantangan sirkuit Brno. Terlepas dari berbagai rumor yang berkembang, fokus utama Veda saat ini adalah menghadapi Moto3 Ceko 2026 di sirkuit Brno. Lintasan yang kembali masuk kalender balap itu dikenal memiliki kombinasi tikungan cepat, area pengereman teknis, dan perubahan elevasi yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari para pembalap. Dengan posisi 4 besar di klasemen sementara, peluang Veda untuk terus bersaing di papan atas masih sangat terbuka. Selisih poin yang tipis membuat hasil satu balapan saja dapat mengubah susunan klasemen secara signifikan. Momentum positif yang dimiliki pembalap Indonesia tersebut menjadi modal penting menjelang GP Ceko. Jika mampu mempertahankan konsistensi dan memanfaatkan peluang yang ada, Veda Ega Pratama berpotensi terus memperkuat posisinya dalam persaingan Moto3 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia balap Indonesia. Menjelang seri penting di Brno, Republik Ceko, dua pembalap muda kebanggaan tanah air, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dua nama yang sedang bersinar di dunia balap internasional tersebut dinilai sebagai aset masa depan olahraga Indonesia. Penampilan impresif mereka sepanjang musim membuat harapan masyarakat semakin besar agar Indonesia mampu memiliki wakil yang konsisten bersaing di level dunia. Menjelang balapan di sirkuit Brno, dukungan terus mengalir dari berbagai kalangan. Banyak pihak berharap Veda dan Kiandra mampu menjaga performa terbaik mereka dan kembali membawa kebanggaan bagi Indonesia di hadapan para pembalap terbaik dunia. Kehadiran dua talenta muda ini dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki generasi penerus yang siap mengharumkan nama bangsa. Tak sedikit penggemar yang berharap prestasi mereka dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia untuk mengejar mimpi di dunia olahraga internasional. Sirkuit Brno sendiri dikenal sebagai salah satu trek legendaris yang menuntut kecepatan, konsistensi, dan keberanian. Tantangan tersebut diyakini akan menjadi ujian besar bagi kedua pembalap muda Indonesia. Kini perhatian pecinta balap tanah air tertuju ke Republik Ceko. Akankah Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa kembali membuat kejutan? Mampukah mereka mengibarkan merah putih di podium dan membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di panggung balap dunia? Prestasi pembalap muda Indonesia kembali menjadi sorotan. Setelah tampil impresif dan terus mencuri perhatian dunia balap internasional, nama Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa kini semakin diperbincangkan publik. Keduanya disebut sebagai generasi emas balap motor Indonesia yang memiliki potensi besar membawa merah putih bersinar di panggung dunia. Bahkan, perhatian terhadap mereka semakin meningkat setelah berbagai pencapaian membanggakan yang membuat masyarakat Indonesia bangga. Veda Ega Pratama saat ini menjadi salah satu pembalap muda Indonesia yang paling diperhitungkan di ajang Moto3.
Sementara itu, Kiandra Ramadipa terus menunjukkan perkembangan luar biasa dan digadang-gadang menjadi calon bintang masa depan Indonesia di level internasional. Tak heran jika banyak pihak berharap keduanya mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan karir hingga level tertinggi balap motor dunia. Netizen pun ramai menyebut bahwa talenta seperti Veda dan Kiandra layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena telah mengharumkan nama bangsa. Kini, fokus tertuju ke sirkuit Brno, Republik Ceko. Trek legendaris yang dikenal menantang tersebut akan menjadi panggung pembuktian bagi dua pembalap muda kebanggaan Indonesia ini. Para penggemar berharap mereka mampu tampil kompetitif dan kembali mencatatkan hasil membanggakan. Dukungan dari masyarakat Indonesia terus mengalir menjelang balapan. Media sosial dipenuhi doa dan harapan agar Veda serta Kiandra mampu memberikan kejutan besar di hadapan para pembalap terbaik dunia. Jika mampu tampil maksimal dan meraih hasil gemilang, bukan tidak mungkin nama mereka akan semakin diperhitungkan di kancah internasional sekaligus membuka jalan lebih lebar bagi talenta-talenta muda Indonesia lainnya. Harapan pecinta balap Indonesia kembali membumbung tinggi menjelang seri balapan di sirkuit Brno, Republik Ceko. Sorotan kali ini tertuju kepada dua talenta muda terbaik tanah air, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, yang siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dunia. Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya sepanjang musim. Pembalap muda asal Indonesia itu berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan para rider terbaik dunia. Kecepatan, keberanian, dan konsistensi yang ditunjukkan Veda membuat banyak pengamat optimistis terhadap peluangnya di Brno. Di sisi lain, Kiandra Ramadipa juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pembalap muda yang digadang-gadang menjadi salah satu masa depan balap Indonesia tersebut terus menunjukkan perkembangan positif dari balapan ke balapan. Performanya yang semakin matang membuat namanya mulai diperhitungkan di level internasional. Sirkuit Brno sendiri dikenal sebagai salah satu lintasan paling menantang di dunia balap motor. Karakter trek yang cepat dengan kombinasi tikungan teknis menuntut kemampuan maksimal dari setiap pembalap. Namun, tantangan tersebut justru menjadi kesempatan bagi Veda dan Kiandra untuk menunjukkan kualitas mereka. Dukungan dari jutaan penggemar Indonesia dipastikan akan menjadi tambahan motivasi bagi kedua rider muda tersebut. Media sosial pun dipenuhi doa dan harapan agar mereka mampu tampil kompetitif serta membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Jika berhasil meraih podium, pencapaian tersebut akan menjadi kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pembalap tanah air mampu bersaing di panggung dunia. Prestasi itu juga dapat membuka jalan lebih lebar bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita menjadi pembalap internasional. Kini seluruh mata tertuju ke Brno. Akankah Veda Ega Pratama kembali mencetak kejutan? Mampukah Kiandra Ramadipa menunjukkan kelasnya di lintasan legendaris Republik Ceko? Dunia balap motor kembali menaruh perhatian besar kepada Indonesia. Dua talenta muda terbaik tanah air, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa, siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam rangkaian balapan di Ceko yang menjadi salah satu seri penting musim 2026. Sorotan utama tentu tertuju kepada Veda Ega Pratama yang menjalani musim debut luar biasa di kejuaraan dunia Moto3 bersama Honda Tim Asia. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut berhasil mencuri perhatian dengan sejumlah hasil impresif, termasuk finish 5 besar dan podium bersejarah yang membuat namanya semakin dikenal di pedok Moto3. Menjelang seri Brno, Veda dikabarkan memiliki peluang besar untuk merangsek ke posisi 5 besar klasemen sementara. Konsistensinya sepanjang musim membuat banyak pengamat percaya bahwa pembalap Indonesia ini mampu kembali memberikan kejutan di lintasan Ceko. Di sisi lain, Kiandra Ramadipa juga tak kalah menarik perhatian. Pembalap muda yang sedang meniti karir menuju level tertinggi balap dunia itu terus menunjukkan perkembangan pesat setelah tampil kompetitif di berbagai ajang internasional. Banyak pihak menilai Kiandra merupakan salah satu aset terbesar Indonesia untuk masa depan MotoGP. Kehadiran Veda dan Kiandra membuat Indonesia semakin diperhitungkan di pentas balap dunia. Jika Veda saat ini menjadi ujung tombak merah putih di Moto3, maka Kiandra dipandang sebagai penerus yang siap mengikuti jejak sukses seniornya dalam beberapa tahun ke depan. Para penggemar balap Indonesia kini berharap seri Ceko menjadi panggung bagi kebangkitan besar rider-rider tanah air. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan jutaan fans Indonesia, bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa kembali membuat dunia balap internasional terpukau. Klasemen Moto3 2026 menjelang Grand Prix Ceko di sirkuit Brno, Republik Ceko pada 19-21 Juni 2026. Maximo Quiles, CFM Moto Aspar Team, masih memimpin kejuaraan dengan 170 poin usai 5 kali menang dari total 8 Grand Prix. Sementara itu, Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, menempati peringkat ke-6. Veda Ega Pratama sempat berada di peringkat 3 klasemen Moto3 2026 setelah Adrian Fernandez terkena diskualifikasi dalam 6 balapan awal. Namun,
Posisinya kembali turun ke peringkat 6 setelah gagal meraih poin di seri terakhir yang berlangsung di Hungaria. Kendati begitu, peluang Veda Ega Pratama untuk masuk 3 besar klasemen Moto3 2026 cukup besar. Pasalnya, selisih poin antara Veda dengan pembalap peringkat 3, Marco Morelli, CF Moto Aspartim, hanya 6 poin. Adapun posisi 1 dan 2 klasemen Moto3 2026 bakal sulit dikejar oleh Veda Ega Pratama. Pasalnya, Maximo Quiles sudah memiliki 170 poin, dan Alvaro Carpe di posisi 2 dengan 111 poin. Klasemen Moto3 2026 tidak banyak mengalami perubahan jelang Grand Prix Ceko di sirkuit Brno akhir pekan ini. Posisi teratas masih ditempati Maximo Quiles yang sudah menang 5 kali dari total 8 balapan, diikuti Alvaro Carpe di posisi 2 dan Marco Morelli. Sementara itu, pembalap andalan Indonesia Veda Ega Pratama saat ini berada di peringkat 6 klasemen Moto3 2026. Kendati begitu, selisih poinnya cukup dekat dengan Marco Morelli di posisi 3 klasemen kejuaraan, yakni 6 poin saja. Oleh sebab itu, jika Veda Ega mampu naik podium, sedangkan Marco Morelli gagal, peluang pembalap Indonesia tersebut ke papan atas cukup terbuka. Veda Ega sendiri sempat berada di posisi 3 setelah Adrian Fernandez mendapat diskualifikasi, tetapi gagal mempertahankannya di balapan terakhir. Di Grand Prix Ceko yang berlangsung di sirkuit Brno, Veda Ega memiliki peluang untuk naik ke papan atas klasemen kejuaraan. Dia pun diharapkan mampu naik podium lagi. Sementara itu, untuk posisi pertama klasemen Moto3 2026 tidak akan berubah setidaknya dalam 2 balapan ke depan. Pasalnya, Maximo Quiles saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan 59 poin atas Alvaro Carpe. Sekalipun Maximo Quiles gagal finish 2 seri beruntun, posisinya masih belum bisa disalip oleh Alvaro Carpe meski menang dalam 2 balapan. Quiles pun menjadi favorit juara Moto3 2026. Kendati begitu, pembalap lain bakal bekerja keras di MotoGP Ceko 2026. Meski sulit menjadi juara, mereka bakal berupaya finish di posisi terbaik pada akhir musim. Berikut ini adalah klasemen terbaru Moto3 2026 jelang Grand Prix Ceko yang digelar pada 19-21 Juni 2026. Nama Indonesia kembali menggema di arena balap dunia musim 2026. Dua pembalap muda, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, kini menjadi bahan pembicaraan di pedok internasional karena performa mereka yang disebut-sebut sudah naik level di usia yang masih sangat belia. Di dunia balap motor, keduanya disebut sedang memasuki fase yang biasa disebut para analis sebagai rookie mode on. Kondisi ketika pembalap muda mulai berani menantang nama-nama besar tanpa rasa gentar. Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul yang kini berusia 17 tahun, tampil mengejutkan sejak debutnya di ajang Moto3 World Championship 2026 bersama Honda Tim Asia. Ia bukan hanya sekedar pengisi grid, tetapi langsung menjadi ancaman nyata di barisan tengah hingga depan. Puncaknya terjadi di Moto3 Brasil 2026, ketika Veda berhasil finish di posisi ketiga dan mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang Grand Prix dunia. Dalam istilah balap, capaian itu disebut sebagai First Breakthrough Podium. Momen ketika seorang rookie resmi keluar dari bayang-bayang adaptasi dan masuk ke radar pembalap elit. Tak berhenti di situ, Veda juga menjadi sorotan setelah masuk konsisten di zona poin dan menembus papan tengah klasemen Moto3 dunia. Di pedok, ia bahkan mulai disebut sebagai salah satu dark horse yang bisa mengganggu dominasi pembalap Eropa. Sementara itu, dari jalur pembibitan menuju MotoGP, nama Muhammad Kiandra Ramadipa atau Rama juga ikut meledak. Pembalap asal Sleman berusia 16 tahun itu tampil agresif di Moto3 Junior World Championship dan Red Bull MotoGP Rookies Cup, dua ajang yang dikenal sebagai gerbang masuk ke kelas dunia. Rama mencuri perhatian besar setelah menjuarai balapan di Portugal, sebuah kemenangan yang dalam istilah balap disebut sebagai statement win. Kemenangan yang bukan hanya soal poin, tetapi juga pesan bahwa ia siap bertarung di level tertinggi. Sebelumnya, ia juga sempat membuat kejutan dengan kemenangan dari posisi start belakang di Jerez Spanyol. Dalam dunia balap, itu dikenal sebagai charge from the back, sebuah manuver yang menunjukkan keberanian, racecraft, dan insting overtake yang matang. Jika Veda adalah pemburu podium di level Grand Prix, maka Rama disebut sebagai talenta agresif di jalur Akademi MotoGP yang sedang naik grafik performanya secara tajam. Keduanya kini menjadi simbol baru kebangkitan balap Indonesia di level dunia. Dalam istilah pedok, mereka disebut sebagai bagian dari Indonesian Rising Wave, gelombang baru pembalap Asia Tenggara yang mulai menembus dominasi Eropa. Dari sisi klasemen, Veda konsisten berada di papan tengah Moto3 dunia dengan performa stabil, sementara Rama menempel ketat di papan atas Moto3 Junior World Championship, hanya terpaut tipis dari puncak klasemen. Di balik semua itu, para pengamat menilai satu hal yang sama. Kedua pembalap ini tidak lagi hanya ikut balapan, tetapi sudah masuk fase race contender, siap bersaing, bukan sekadar belajar.
Dengan usia yang masih sangat muda, keduanya kini berada di jalur yang sama, menuju MotoGP, panggung tertinggi balap motor dunia. Dan jika tren ini berlanjut, Indonesia bukan lagi sekadar penggembira di lintasan internasional, tetapi mulai masuk percakapan serius tentang masa depan podium dunia. Dunia balap internasional kembali dikejutkan oleh performa gemilang pembalap muda asal Sleman, Indonesia, Muhammad Kiandra Ramadipa. Dalam balapan di sirkuit Estoril, Ramadipa menunjukkan kelasnya dengan gaya balap yang sangat presisi dan terkontrol, yang akhirnya membawa nama Indonesia disegani di kancah balap Eropa. Dalam wawancara eksklusif bersama Iwan Banaran, Ramadipa mengungkapkan bahwa kunci kemenangannya adalah keberanian mengambil celah di lap terakhir serta setup motor Honda NSF 250 RW yang sangat mumpuni. Meski sirkuit Estoril memiliki karakteristik teknikal yang sulit, Ramadipa berhasil memaksimalkan sektor-sektor krusial untuk melakukan aksi overtaking yang dramatis. Tidak heran, sebuah pertanyaan muncul. Betulkah Kiandra Ramadipa duet dengan Veda di Moto3 2027? Keberhasilan Rama tidak lepas dari didikan keras Astra Honda Racing School. Ramadipa menekankan bahwa adaptasi dini dengan motor prototipe menjadi modal utamanya bersaing dengan pembalap dunia lainnya. Menariknya, Ramadipa justru menyukai karakteristik motor yang liar. Saya suka motor yang ada geraknya atau goyang, lebih seru dan terasa benar-benar motor balap, ujarnya. Semua IWB akan beberkan dalam sebuah artikel bertajuk Kiandra Ramadipa duet dengan Veda di Moto3 2027. Monggo intip saja detail interviewnya di bawah ini. Selamat malam Ramadipa, jagoan luar biasa. Kemarin kita betul-betul tegang melihat kamu. Bagaimana kamu bisa balapan dengan racing line yang sangat rapi, terkontrol, dan gap yang sangat tipis? Pertanyaan pertama, kemarin kamu berusaha menggantung rombongan agar tidak tercecer. Lalu di akhir lap, kamu masuk dari racing lane dalam. Apakah itu sudah direncanakan? Dan bagaimana feeling motor Honda di Estoril kemarin? Untuk di last lap, sebenarnya saya tidak ada rencana khusus untuk menyalip di tikungan 6. Target saya, pokoknya kalau ada celah sedikit, saya akan masuk. Kelebihan motor Honda kemarin ada di fast corner. Walaupun di sektor stop and go, motor saya cukup mendukung dan mumpuni untuk bertarung memperebutkan kemenangan. Kamu mengontrol semuanya dengan sangat baik. Mengenai final setting, apakah itu rekomendasi tim atau kamu sendiri yang memutuskan? Kami berdiskusi, tim menanyakan apa yang saya rasakan di atas motor. Lalu saya memberi masukan. Mereka mempertimbangkan itu untuk merubah setup seperti suspensi atau gearing. Bagaimana perasaanmu setelah balapan di Catalunya sebelumnya dan sekarang di Estoril? Senang, karena di balapan pertama, meskipun tidak podium, poin yang didapat sangat berharga. Kami bisa finish di kedua race dan mengambil poin sebanyak mungkin. Di Estoril, kami mencoba setup yang berbeda dari hasil tes minggu sebelumnya, dan untungnya berfungsi dengan baik saat latihan dan kualifikasi. Saat hampir jatuh atau dalam tekanan, apakah kamu merasa down? Kalau down tidak ada, mungkin hanya kaget atau nervous kalau hampir jatuh. Cara mengatasinya, saya berdoa agar hati tenang dan fokus bagaimana caranya maju ke depan.